Saya ngelasin dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Grosshopper, majalah Gross Digital, garis miring atau MGD, garis miring Gross TV kembali mengudara. Seperti yang ada di flyer, alhamdulillah hari ini MGD berhasil menghubungi Bang Dr. Haji Safran Sofyan SH, SPN Hum yang ada di hadapan Gross TV saat ini. Apa kabar Bang Safran? Ya, baik. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya kepada seluruh notaris di seluruh Indonesia. Siap. Ya. Ya, Bang, seperti yang saya sampaikan di awal, sebelum kita ketemu, bahwa kondisi organisasi saat ini kan dalam kondisi anggota bingung. Kongres seharusnya sudah selesai, diundur, bahkan informasi terakhir itu ada namanya KDK ketiga menyatakan akan dilaksanakan di bulan Maret, gamang kembali ke anggota. Nah, sebelum masuk ke sana Bang SS ya, saya manggil ya, biar lebih akrab. Bang, kalau dari kacamata Bang SS melihat perjalanan organisasi ya sesuai dengan judul, terjadinya kemelut di tubuh organisasi ini, dan kacamata Bang Safran seperti apa sih kondisinya, Bang? Iya, kalau yang kemelut yang sekarang ini saya kebetulan tidak begitu mengikuti ya. Oke. Tapi kalau kemelut yang dahulu, yang masanya SRC. Nah, ada kisru antara INI, Roxy dan Hang Tua. Iya, betul. Itu kisru di Kongres di Sudirman, Jakarta. Itu rangkaiannya dari Jogja kan, Jogja, Deadlock, terus Jogja. ke Sudirman, Jakarta. Nah, itu terjadi deadlock juga, tapi kubunya SRC waktu itu tetap melangsungkan. Ya, terbentuklah INI versi Hang Tua. Oh, HNI. Enggak, INI tetap. Iya, kepengurusannya. Oh, tetap dia menggunakan INI. Tapi kalau yang digembok itu itu udah proses selanjutnya. Jadi dengan terbentuknya INI Hang Tua, jadi ada dua. Jadi ada dua INI. INI Roxy dan INI Hang Tua. Jadi waktu itu memang organisasi lebih tidak menentu kan, karena ada dua kepemimpinan, anggota jadi bingung. Ya, siap. Jadi saya waktu itu ya sebenarnya saya lagi di kepengurusan INI ya, di kepengurusan IPAT ya waktu itu. Ya. Berarti masa Pak Wawan ya? Bukan, masa Pak Adrian sama Bu Rahma. Oh, Bu Rahma SRC yang di IPAT. Iya, jadi di INI waktu itu Pak Adrian, di IPAT SRC. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena waktu itu dari Pak Adrian dan kawan-kawan, termasuk almarhum Pak Harun Kamil, ya, termasuk Bu Tin, minta bantuan, tolong. Ya, akhirnya kalau bagi saya, intinya bagaimana supaya INI itu jangan sampai ada dua kepemimpinan. Ya. Apalagi pada waktu itu sudah dilakukan gugatan-gugatan oleh versinya SRC, ya, bahkan ada sampai ke penyitaan aset dan lain sebagainya. Ya, makanya ada penggembokan. Ya, ada gugatan di pengadilan Jakarta Pusat. Ya, sampai ada penggembokan sekretariat Roxy. Ya betul. Bahkan Pak Adrian pernah datang ketemuin saya, minta tolong. Akhirnya saya minta bantuan, apa namanya itu, saya tanya ke Pak Adrian, apakah mau ketemu Kapolda atau Kapolres. Nah, waktu itu Pak Adrian bilang ketemu Kapolres saja. Ya, akhirnya saya telepon Kapolres Jakarta Barat, waktu itu Pak Suntana ya, yang sekarang Kapolda Jawa Barat. Oh ya. Akhirnya diberesin lah. Ya, sehingga bereslah itu. Jadi gemboknya termasuk diamankan. Nah, termasuk gugatan di pengadilan Jakarta Pusat. Selesai. Iya, kebetulan waktu itu KPN-nya murid saya waktu itu, Pak Soeharto. Kita juga minta tolong melalui KY kan, Komisi Yudisial. Nah, sehingga waktu itu keputusan itu NO ya. Jadi kembali kepada semula. Ya.
Nah, karena kondisi seperti itu, ya tetap dilangsungkan prakongres waktu itu, ya di Riau. Oke. Tapi kondisinya diblokir dari Polres, Polda, Mabes, di Kumham, di BIN, ya diblokir. Nah, jadi tugas berat memang kita bagaimana mencabut blokir itu, ya. Jadi memang itu sangat berat, ya, terang saja. Ya, tapi alhamdulillah ya, baik di Polres, di Polda, termasuk juga di Kumham, sampai di Mabes ya. Saya pernah juga pada waktu itu sempat kencang-kencengan dengan Bu Rahma, sama waktu itu masih Pak Alpendi, ya di Mabes ya, ya sempat waktu itu. Tapi kan kondisinya kan berbeda, Bang. Kondisi zaman dulu itu kan kisruhnya kan berbeda dengan saat ini nih. Iya, tapi ini tidak bisa tidak menutup kemungkinan bisa, artinya kisruh apapun itu merugikan anggota dan merugikan organisasi. Betul, setuju. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, singkat kata di KLB itu bisa kita selesaikan sampai mau pembukaan aja Pak Adrian masih takut ketok kamar saya karena gubernur nggak mau buka, alasannya masih ada blokir. Nah, saya kebetulan kenal waktu itu dengan Pak Rusli Zainal, gubernur, saya telepon. Nah, akhirnya bisa mengerti, ya, tidak ada blokir. Ya, memang ada blokir waktu itu ke Pemda, ke gubernur. Alhamdulillah, waktu itu diutus Wagub, karena Pak Gub waktu itu lagi rapat dengan DPRD. Nah, sampai acara KLB juga sama. Di KLB juga, sampai waktu itu kita bisa amankan terpilihnya Pak Adrian. Bahkan sampai untuk diusung kepada Pak Menteri Hukum waktu itu Pak Amir Samsudin, Pak Adrian itu nggak diterima waktu itu. Nah, akhirnya kita bantulah ya sampai Pak Adrian itu diantarkan. Nah, gini Bang, kalau maksud saya gini, itu kan kondisinya memang terjadi perebutan kalau itu kan, perbedaan. Perebutan pada waktu perebutan itu. Kekuasaan. Nah, kalau saat ini kan mempertahankan kuasa. Istilahnya ya bolehlah mempertahankan kekuasaan. Jadi gini, sedikit ya Bang, mohon izin pemirsa Grossever, mohon izin dengan narsumnya Bang SS. Jadi gini, kronologisnya mungkin ya, kenapa sih yang jadi pertanyaan anggota yang dititipkan ke saya ini, kenapa itu KDK itu seperti senjata pamungkas? Itu pertanyaannya, tapi itu pertanyaan selanjutnya. Nah, saya meruntun dulu Kang, Bang SS. Ini kan, kenapa KDK sampai 4 kali? Kalau saya bicara keputusan luar Kongres itu kan kalau ada sesuatu hal yang genting, force major lah istilahnya kan gitu. Ada sesuatu yang tidak dapat diputuskan di Kongres, tapi di luar Kongres. Karena di pasal 2-nya kan jelas, dipersamakan. Di ayat 10, itu kan dipersamakan ke keputusan Kongres. Nah, jadi ceritanya gini Kang, Bang SS. Ketika di Pekanbaru, bukan Pekanbaru, Batu Malang, itu kan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. Di sana kan agendanya penyampaian draft perubahan AD, ART, dan kode etik. Nah, sempat saya coba tanya ke Ketua Umum saat itu yang masih menjabat, PT Ketua Umum, saya tanya kapan pelaksanaan RP3YD selanjutnya. Karena RP3YD ini masuk di agenda Kongres, amanah Kongres, wajib 1 tahun. Kalau istilahnya di IPAT itu kan Rakernas. Minimal 1 tahun sekali melaksanakan Rakernas. Kalau ada hal-hal tertentu boleh Rakernas lagi, ada lagi boleh lagi, terserah lah. Kan gitu. Nah, di Pekanbaru, di Batu Malang, terlontar di penutupan itu penetapan waktu, karena tempat sudah diputuskan. Di Pekanbaru, tinggal waktunya. Kenapa waktu? Nah, karena mundur. Tahun 2021 kan terjadi pandemi. Makanya terjadi pergeseran pelaksanaan. Makanya menurut pengurus PP saat itu, bahwa waktu untuk pelaksanaan KLB RP3YD di Pekanbaru akan ditetapkan melalui keputusan di luar Kongres. Itu tahun 2021. Tiba-tiba di tahun 2022, tanggal 23 Februari, karena saya nggak tahu ya, nggak dapat informasi, waktunya katanya bertepatan dengan puasa dan Jumat Agung Nasrani. Makanya banyak yang protes, muncullah KDK pertama. Keputusan di luar Kongres pertama,
memundurkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa garis miring RP3ED atau Prakongres dari April ke akhir Mei, awal Juni. Itu tanggal 23 Februari. KDK kedua, tanggal 24 Maret. Itu untuk memundurkan Kongres selambat-lambatnya bulan Desember. Kan gitu. Nah, sebelum masuk ke KDK ketiga, ada Bang, saya ingin nanya nih Bang, masalah jabatan, karena ada yang menarik di situ dari kacamata. Saya ingin nanya dari kacamata Bang Dr. SS nih, yang dokternya kata dua kan Bang ya, pidana dan perdata. Ketika masuk tanggal 2 Mei 2022, salah satu ketua Pengwil, ya Bang tahulah, menyatakan dengan tegas sudah habis masa berlakunya PP, sudah pasalnya sudah expired lah, udah habis. Terjadilah kemelut tuh, akhirnya dicabut SK dan seterusnya dan sampai sekarang. Nah, kalau menurut kacamata Bang SS gimana tuh Bang? Kalau melihat masa bakti itu seperti apa sih? Sampai sebegitunya loh perangnya. Ya. Sebenarnya untuk menjadi ketua umum ya, itu kan sifatnya amanah ya. Ya. Contoh, saya menjadi ketua umum IPAT itu saya nggak pernah minta. Malah saya nggak pernah kampanye. Ya, ngeluarin duit loh. Nggak ada ngeluarin uang. Satu pun nggak ada. Jadi saya nggak usah kokor lah, mau money politik mau nggak. Walaupun saya tahu banyak juga yang melaksanakan itu, tapi bagi saya nggak penting. Karena apa? Karena jabatan itu amanah. Oke. Ya. Yang paling penting itu dulu kita garis bawahi. Amanah. Amanah. Siap. Artinya nggak perlu kita perebutkan, nggak perlu kita pertahankan. Ya. Karena kalau kita memang betul-betul menjalankan roda organisasi, itu kalau secara material ya, nggak ada untungnya, malah rugi. Emang digaji Bang? Saya selama 3 tahun jadi ketua umum, ya alhamdulillah dulu saya ada puluhan bank ya, yang sering tanda tangan, sejak ketua umum habis. Sekarang nambah? Habis. Bukan karena nambah. Kantor kita itu sulit kita untuk bisa di Jakarta lagi kalau udah ketua umum. Memang kita harus betul-betul banyak sekali persoalan anggota maupun organisasi ya. Itu yang paling penting itu. Nah, kalau kita pedomannya itu seharusnya apalagi yang kita harus inikan. Nah, yang kedua, kalau kita sudah terpilih, kita itu kan ada yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, betul. Itulah yang menjadi pedoman kita. Nah, jadi nggak boleh kita menyimpang dari situ. Oke. Nah, saya memang terus terang, kalau yang terakhir yang ceritakan Pak Mahfud panjang lebar ini, ya kali tinggi kalau lebar, luas banget udah. Luas banget. Memang saya udah nggak ngikuti. Kalau periode Yualita yang pertama, saya masih sebagai penasehat. Nah, kalau ada apa-apa, saya bisa nasihati. Oke. Bahkan dulu yang mendukung Yualita juga saya. Palembang ya? Ya, karena saya waktu itu masih ketua umum. Oh iya. Sampai saya sempat waktu itu ngomong sama Pak Adrian. Beliau kan mendukung Pak Sukur almarhum. Oh ya betul. Ya, betul. Karena nggak setuju Balita maju. Ya, tapi saya tetap ngomong sama beliau. Ya, apapun saya omongkan. Karena saya lihat Yualita pantas waktu itu karena dia sudah 2 kali sekum ya. Ya, 2,5. Komitmen dia ya. Jadi kali. kita dukung waktu itu sehingga beliau jadilah. Ya. Saya waktu itu penasihat. Kalau sekarang saya memang tidak duduk di pengurusan. Episode kedua? Ya, yang kedua. Jadi saya memang lebih melihat dari luar. Nah, kalau saya lihat dari sini memang sedih saya melihatnya ya, organisasi seperti ini. Padahal saya lihat episode yang pertama, Mbak Yualita sudah cukup bagus saya lihat. Ya, gebrakannya. Karena saya lihat relasinya cukup banyak ya. Sampai KTA muncul. Iya. KTA yang multifungsi. Ya. Cuman kelemahannya begini, kita pedoman kita di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terutama anggaran dasar yang harus kita pegang. Jadi di dalam anggaran dasar itu, kongres itu dilaksanakan 3 tahun sekali, titik, nggak ada koma. Di anggaran dasar? Anggaran dasar. Pasal? Kita lihat dalam anggaran dasar, aku kebetulan nggak begitu hafal ya. Kita lihat
di dalam pasal 10 ya. Kebetulan Gross TV bawa. Nah, coba baca di dalam anggaran dasar pasal 10. Ya, Gross Saver saya karena menjadi buah buku peraturan perkumpulan isinya AD, ART, kode etik dan lain-lain. Pasal 10. Ya, makanya saya bawa laptop sini supaya saya bisa lihat. Pasal 10 kita lihat ya. Rapat anggota ya. Nah, ayat 2-nya langsung ayat 2. Ayat 2, oke. Ya. Kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, betul. Dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Titik. Oh iya. Ya. Dilaksanakan secara langsung, saya baca lengkap ya. Kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam perkumpulan. Itu dalam anggaran dasar? Ya. Yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Oke. Nah, jadi apa artinya? Artinya menjadi kewajiban